Ya sama sama Coach John, unggulannya Indonesian Team maunya. Jagoan ya, semua seru. Jadi ini terus terang kurang tidur karena nonton 70% pertandingan. Saya rasa Argentina masih jadi unggulan, Prancis masih jadi unggulan, Inggris kemarin main bagus. Ya siapa tahu Jepang bisa bikin terobosan masuk 8 besar. Ya sama sama Coach John, unggulannya Indonesian Team maunya. My focus is here. I haven't watched the World Cup. I've been working to. Awalnya, kami ingin berbicara tentang Piala Dunia, tetapi semakin lama kami menyaksikan sepak bola, semakin kami sadar ada pertandingan yang jauh lebih penting daripada 90 menit di atas lapangan. Pertandingan itu adalah perjuangan membangun Indonesia. Sepak bola tidak bisa menggantikan pemerintahan yang baik, tetapi sepak bola bisa mengingatkan kita. Seperti apa seharusnya sebuah negara dijalankan? Lihat analoginya, tim yang hebat dibangun dengan merit, bukan kedekatan. Kapten dihormati karena memberi teladan, bukan karena jabatan. Pelatih dinilai dari hasil kerja, bukan dari pencitraan. Wasit harus adil kepada semua. Supporter boleh berbeda klub, tetapi saat timnas bermain, mereka menjadi satu. Kalau prinsip itu begitu masuk akal di sepak bola, mengapa kita sering merasa sulit menemukannya dalam kehidupan berbangsa? Tentu kami tidak sedang mengajak siapapun untuk membenci negeri ini. Justru karena kami mencintainya, kami ingin Indonesia menjadi negara yang lebih adil, lebih jujur, dan lebih bermartabat. Sebab mencintai bangsa bukan hanya bersorak ketika timnas menang. Mencintai bangsa juga berarti berharap agar setiap pemimpin selalu ingat bahwa jabatan adalah amanah untuk melayani rakyat. Malam ini, jutaan rakyat Indonesia kembali menatap satu arah. Tak ada lagi perbedaan pilihan politik, tak ada lagi perdebatan suku, agama, ataupun status sosial. Yang ada hanyalah satu warna, merah putih. Aneh memang, 11 pemain di lapangan mampu melakukan sesuatu yang sering kali gagal dilakukan oleh kita di luar stadion. Mereka menyatukan bangsa. Lalu, muncul sebuah pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Jika sepak bola mampu menjaga semangat persatuan Indonesia, mengapa semangat itu belum sepenuhnya terasa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Di saat timnas Indonesia berhasil menyatukan jutaan orang tanpa memandang suku, agama, pilihan politik, maupun status sosial, mengapa semangat persatuan itu justru belum tercermin dalam cara negara melayani rakyatnya? Di negeri yang begitu sering diperdebatkan, ada satu tempat di mana jutaan orang masih rela berdiri di sisi yang sama. Namanya Timnas Indonesia. Jika 11 pemain di lapangan mampu menyatukan lebih dari 280 juta jiwa, mengapa ruang-ruang kehidupan kita justru semakin dipenuhi rasa saling curiga, kemarahan, dan perpecahan? Pemerintah sengaja mengalihkan perhatian rakyat. Sebagian masyarakat merasakan bahwa euforia sepak bola sering hadir di tengah berbagai persoalan yang belum terselesaikan. Prestasi timnas memang patut dirayakan, namun kemenangan di lapangan tak. Seharusnya membuat kita berhenti bertanya tentang kualitas pelayanan publik, keadilan, pemberantasan korupsi, kesejahteraan, pendidikan, dan masa depan generasi muda. Di sepak bola, kita belajar satu hal sederhana. Pelatih dipilih karena kemampuan. Pemain utama ditentukan oleh prestasi. Wasit harus adil. Aturan berlaku bagi semua. Tidak ada kemenangan tanpa disiplin. Bukankah prinsip-prinsip yang sama juga layak kita harapkan dalam kehidupan berbangsa? Kami akan terus mencintai timnas Indonesia. Kami akan terus berdiri ketika Indonesia Raya dikumandangkan. Karena negeri ini terlalu besar untuk kehilangan harapan. Tetapi mencintai Indonesia bukan hanya soal bersorak ketika mencetak gol. Mencintai Indonesia juga berarti berani berharap. Negeri ini dipimpin oleh orang-orang yang bersih, cerdas, rendah hati, menghormati hukum, dan selalu ingat bahwa kekuasaan bukanlah mahkota, melainkan amanah dari rakyat. Sepak bola telah menunjukkan bahwa Indonesia bisa bersatu. Kini tinggal pertanyaannya, kapan semangat itu benar-benar hadir dalam setiap pelayanan kepada rakyat? Video ini bukan untuk mengurangi rasa bangga kepada timnas Indonesia. Justru sebaliknya, prestasi mereka mengingatkan
kita bahwa Indonesia memiliki potensi yang luar biasa ketika dipimpin dengan tujuan yang jelas. Kerja keras, disiplin, dan semangat kebersamaan. Sebagai warga negara, kita tentu boleh berharap kepada siapapun yang memegang amanah pemerintahan agar terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendengar aspirasi masyarakat, menegakkan keadilan, dan bekerja demi kepentingan seluruh rakyat. Karena jabatan hanyalah sementara, tetapi Indonesia akan tetap menjadi rumah kita selamanya. Dan selama merah putih masih berkibar, harapan itu tidak boleh padam. Kebanggaan, rasa kebersamaan, patriotisme mungkin modal kuat kita untuk sama-sama membangun kesadaran dan kecerdasan bangsa ini. Dalam rangka ikut serta berpartisipasi, bukan saja dengan taat membayar pajak, tetapi sama pentingnya kita jangan asal memilih pemimpin dan wakil-wakil kita di lembaga manapun, karena sejatinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, dan itu paten dan permanen. Kita buktikan, kita pilih hanya putra-putra bangsa yang terbaik yang layak menjadi pemegang amanah. Kita tak cukup hanya pintar, jujur, dan amanah,